Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga TKJ, perkenalkan nama saya Desi Wandasari dan rekan saya Reza Tora Saputra. Kami dari kelas 11 TKJ 3. Kami akan menyampaikan materi tentang DHCP server. Penyampaian materi DHCP server ini terbagi menjadi 6 bagian. Pertama, pengertian, fungsi, cara kerja, fitur, keuntungan, dan kerugian. Mau tahu isi videonya apa aja? Yuk simak video berikut. DHCP server adalah salah satu protokol pada jaringan komputer yang dapat memberikan dan meminjamkan IP address terhadap host yang berada dalam satu jaringan secara otomatis. DHCP server terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada DHCP scope, berfungsi sebagai kumpulan alamat IP address yang bisa diberikan atau disewakan kepada DHCP klien. Yang kedua ada DHCP list, berfungsi sebagai periode waktu atau penyewaan alamat IP address oleh DHCP klien kepada DHCP server. Yang ketiga ada DHCP option, berfungsi sebagai menu tambahan untuk DHCP klien dari DHCP server yang berisikan alamat IP address dan subnet jaringan. Selanjutnya adalah cara kerja DHCP server. Cara kerja DHCP server mempunyai 4 tahap. Pertama, discover, offer, request, dan acknowledge. Yang pertama ada discover. Perangkat atau klien mengirimkan permintaan broadcast untuk mencari DHCP server. Selanjutnya ada offer. DHCP server menawarkan alamat IP dan konfigurasi jaringan. 3. Request. Klien meminta alamat IP dan konfigurasi yang ditawarkan. Selanjutnya yang terakhir adalah acknowledge. DHCP server mengkonfirmasi dan memberikan alamat IP serta konfigurasi jaringan kepada klien. Dan itulah 4 tahap cara kerja DHCP server. Dari sini udah paham belum? Selanjutnya ada fitur-fitur yang diberikan oleh DHCP server. Yang pertama ada manual allocation. Yang kedua ada automatic allocation. Yang ketiga ada dynamic allocation. Ayo kita bahas dari 3 masing-masing ini. Yang pertama ada manual allocation. Administrator server membuat konfigurasi pada server yang mencatat MAC address dari setiap komputer. Selanjutnya ada automatic allocation. Administrator server membuat konfigurasi pada server yang mana hanya mengandung IP address yang nantinya akan diberikan kepada komputer klien. Selanjutnya ada dynamic allocation. Pada tahap ini, server akan mencatat status peminjaman IP address atau sama dengan leases dan akan memberikan alamat IP yang listnya sudah expired kepada klien DHCP atau komputer lainnya. Dan itu dia 3 fitur yang disediakan oleh DHCP server. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Keuntungan menggunakan DHCP server memudahkan dalam mentransfer data dari PC klien atau PC server. Yang kedua, memudahkan administrator jaringan dalam memberikan nomor IP address secara otomatis. Yang ketiga, ada menyediakan alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lainnya. Selanjutnya adalah kerugian DHCP. 1. Semua pemberian nomor IP address bergantung pada server. Jadi jika server mati atau off, maka semua komputer akan terkena dampaknya. Juga seperti disconnect, tidak saling terhubung. Yang kedua adalah tidak adanya otorasi atau pembuktian keaslian selama komunikasi antara DHCP server dan DHCP klien, sehingga DHCP server tidak mengetahui jika ada DHCP klien yang tidak sah dalam jaringan. Nah, kalian udah tahu kan materi DHCP server terbagi menjadi 6 bagian? Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!